Halo anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk pendidikan agama Kristen kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang multikulturalisme. Saya ulangi, multikulturalisme. Dan bahan Alkitabnya adalah dalam Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Pada dua teks ini berbicara tentang hal yang sama, tentang bagaimana Tuhan mengatakan tidak ada lagi golongan Yahudi, Yunani, orang merdeka atau seorang budak, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Semua sama di mata Tuhan. Nah, multikulturalisme merupakan topik penting untuk dipelajari oleh siswa SMA. Kamu dapat mengamati di sekeliling lingkunganmu terdapat masyarakat yang beragam dari berbagai segi kehidupan. Ada berbagai suku, kebangsaan, budaya, agama, kelas sosial, maupun gaya hidup. Semua kenyataan itu bukan baru disadari pada masa kini, namun sejak zaman perjuangan kemerdekaan para pendiri Republik ini telah menyadari kenyataan tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan multikulturalisme bukan hanya sekedar kepelbagian budaya, tetapi mencakup keberagaman yang telah disebutkan di atas. Jadi, kita harus penting bahwa bukan hanya cuma masalah perbedaan-perbedaan yang ada, bukan hanya cuma beda budaya saja, tapi mencakup berbagai macam hal, yaitu tentang agama, kelas sosial maupun gaya hidup. Itu juga bisa dikatakan multikulturalisme. Jadi bukan hanya cuma budayanya saja yang berbeda, tapi berbagai aspek yang ada. Mengapa topik ini penting untuk dipelajari? Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, memberikan wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme itu. Kemudian, motivasi kamu supaya memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima serta menghargainya. Jadi saat kamu sudah mengetahui apa itu multikulturalisme, kamu juga harus memiliki motivasi yang besar supaya kamu mampu menerima dan menghargai tentang perbedaan yang ada. Kemudian memotivasi kamu supaya dapat menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen. Jadi kamu harus menerapkan kesadaran multikultur itu sebagai remaja-remaja Kristen. Pengertian multikulturalisme. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografi, bahkan perbedaan agama. Itu multikultur. Tapi kok multikulturalisme menyangkut pandangan kita dan sikap kita terhadap kenyataan multikulturalis atau keberagaman budaya yang ada. Sikap kita, pandangan kita, ya. Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup dan sebagainya. Dan kepelbagian itu masyarakat mengembangkan semangat kebangsaan dan mempertahankan keberagaman sebagai suatu kenyataan dan anugerah Allah. Dalam cakupan pandangan ini ada penerimaan terhadap realitas keagamaan yang pluralis dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui pandangan baru ini diharapkan, jadi kita semua diharapkan manusia dunia memiliki cara pandang yang baru terhadap keberagaman, yaitu semua manusia dalam kepelbagiannya, keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak-hak asasi sebagai manusia. Setiap orang memiliki hak untuk diberikan akses ke berbagai bidang kehidupan. Jadi semua memiliki hak yang sama, kita seharusnya saling menghargai dan menerima. Setelah kita mengetahui tentang apa sih pengertian multikulturalisme, ya sudah dijelaskan bahwa multikultur itu adalah suatu perbedaan, suatu hal yang banyak terjadi atau banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat kita di Indonesia, terutama perbedaan budaya, agama, bahkan mungkin bahasa, adat istiadat,
kebiasaan yang ada dalam multikultural. Multikulturalisme adalah sikap kita sebagai remaja dan bagaimana kita mau menghargai dan menerima perbedaan yang ada, dan kita dituntut untuk mau menerima, bukan terus kita tidak mau menerima itu. Bagian selanjutnya kita akan membahas tentang masyarakat multikultur. Dalam masyarakat multikultur, orang hidup berdampingan satu sama lain dalam suatu toleransi dan menghargai berbagai perbedaan yang ada, menyangkut adat, kebiasaan, kesenian, pakaian adat, musik yang digunakan, dan tari. Tidak ada satu kelompok masyarakat yang tersubordinasi atau direndahkan, maksudnya ya, direndahkan. Semua perbedaan memperoleh tempat dalam masyarakat multikultur. Orang-orang saling beradaptasi dan belajar dari berbagai perbedaan yang ada. Mereka bertumbuh bersama dan berubah menjadi lebih baik dalam rangka perjuangan kebersamaan, keadilan, dan pemerataan di berbagai bidang kehidupan. Struktur sosial dan interaksi sehari-hari ditentukan oleh keadilan, kebersamaan, dan rasa hormat, kesetaraan, pemahaman, penerimaan, kebebasan, keragaman, mengadakan berbagai upaya perdamaian, serta mengadakan berbagai perayaan secara bersama-sama. Kita harus ada rasa saling keadilan, kebersamaan, rasa hormat, kesetaraan, menerima satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan, saling menghargai perbedaan yang ada. Masyarakat multikultural di Indonesia. Multikultural secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia, karena kita tahu semuanya Indonesia adalah negara yang besar dan terdiri dari banyak sekali suku yang ada di Indonesia, bahkan perbedaan-perbedaan yang ada. Para bapak bangsa telah menyadari keberagaman bangsa ini, antara lain kepelbagaian budaya yang pada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain dapat menjadi sumber konflik. Kenapa bisa demikian? Karena perbedaan itu seringkali itu sangat sensitif dan itu bisa menyebabkan konflik yang terjadi di lingkungan kita. Oleh karena itu mereka mengikat berbagai perbedaan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu kita dari bangsa Indonesia. Kita tahu ya apa yang terjadi di Indonesia ini. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari banyak unsur. Keberbagian itu terlihat dari keadaan geografisnya, berbagai latar belakang sosial ekonominya, sosial politik, sosial religius, sosial budaya, serta tata cara kehidupan dan lain sebagainya. Seringkali ini menjadi masalah, terjadi konflik di kalangan masyarakat yang seolah-olah dipicu oleh perbedaan suku dan agama, padahal akar sesungguhnya bisa jadi terjadi ketidakadilan sosial ataupun ketidakmerataan kesempatan akses dalam pendapatan hidup. Akibat yang tampak adalah konflik karena perbedaan suku dan agama. Bagaimana kita sebagai remaja untuk bisa mencegah terjadi konflik-konflik yang ada, karena itu yang terjadi. Oleh karena itu, memperjuangkan terwujudnya pluralisme dan multikulturalisme tidak terpisah dari prinsip keadilan dan pemerataan sosial dan tindakan hukum bagi semua orang tanpa terkecuali. Jadi kita sebagai remaja Kristen untuk bisa saling menjaga satu dengan yang lain, menghargai satu dengan lain untuk terciptanya keadilan dan kedamaian yang terjadi di Indonesia ini. Walaupun belum secara 100% terjadi pemerataan keadilan, tapi kita mau memperjuangkan itu supaya terjadi keadilan di tanah kita Indonesia tercinta. Nah itu, melalui pembelajaran ini kita dituntut sebagai remaja Kristen, kalian sebagai remaja Kristen, untuk selalu memperjuangkan tentang keadilan,
kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian yang terjadi di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, masyarakat kita, di lingkungan sekolah kita. Kita tahu kalian mungkin di sekolah akan bertemu dengan berbagai macam perbedaan yang ada dari agama, budaya, suku yang ada di dalam lingkungan kita. Di gereja kita pun kita mengalami itu. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Hendaknya kita tidak menjadi cuek atau tidak berpikir tentang hal ini. Kita dituntut untuk saling memperjuangkan tentang keadilan, terutama dalam multikulturalisme yang ada di Indonesia. Kita harus peka akan hal itu. Dan materi ini Pak Roni akan bagi menjadi 2 bagian, dan ini ada bagian yang pertama, dan silakan kalian mempelajari lebih lanjut lagi. Ini adalah penjelasan secara umum saja, dan kalian bisa mempelajari dalam buku paket. Dan mungkin ada kalau tidak paham bisa bertanya langsung kepada Pak Roni. Dan demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.